Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena selalu ada kesempatan bagi kami untuk datang ke rumah-Mu, duduk di bawah kaki-Mu, menanti-nantikan Tuhan Yesus, menantikan firman-Mu, dan Engkau menguatkan kami. Engkau memberkati kami, Engkau buka jalan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah saat ini Tuhan mengurapi hamba-Mu, mengurapi perkataan hamba-Mu, mengurapi telinga kami, mengurapi hati kami, supaya firman yang ditabur hari ini jatuh di tanah yang baik, berakar, bertumbuh, dan berbuah 100 kali lipat. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mohon izin duduk ya, nggak kuat lama soalnya diri. Ya, puji nama Tuhan Yesus, saudara. Kita selalu mendapat kesempatan duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Saudara, kayaknya kita perlu nasihat-nasihat dari gembala buat kita semua, saudara, supaya kita langkahnya di dalam Tuhan Yesus dan langkah kita berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Karena ilah zaman ini terlalu kuat, kalau kita tidak sungguh-sungguh maka kita bisa jatuh. Ya, banyak pengajaran-pengajaran pada saat ini yang menyesatkan kita, saudara. Untuk itu, saudara mesti banyak membaca firman Tuhan Yesus, banyak berdoa, banyak mendengarkan suara gembala supaya kita boleh sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Saudara, tolong hari-hari ini salah satu yang viral adalah setan sedang memperkenalkan jalan-jalannya. Sebabnya ada yang mulai memberitakan tentang gereja setan. Saudara, sebaiknya apa yang namanya setan jangan dibuka, jangan dibaca, saudara. Karena ngapain sih belajar tentang setan? Kalau Tuhan Yesus bilang tanda ini menyertai orang percaya, ngapain? Mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi nggak perlu saudara memperdalam gereja setan atau memperdalam pelajaran tentang setan. Ya, karena dia sudah ada di bawah kaki kita, sudah bertekuk lutut di bawah kaki kita. Ya, saya melihat juga ada teman saya yang mempelajari tentang strukturnya setan dari ketuanya, bawahannya, saudara. Ngapain? Ya, lebih baik kita memperdalam tentang Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus dahsyat. Dia mengalahkan segala sesuatu. Sebabnya kita perlu memperdalam tentang Tuhan Yesus, menggali terus firman-Nya, mengusahakan kita lebih mengenal Tuhan Yesus lagi, saudara, dalam hidup kita. Karena segala-galanya akan bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan Yesus. Dia sudah menang, kita lebih daripada pemenang. Saudara, tentang gerejanya, ya, Tuhan Yesus sendiri yang menciptakan gerejanya, dan yang diciptakan Tuhan Yesus tentang gerejanya adalah sempurna. Ada orang bilang gereja di dalam dunia mana ada yang sempurna? Tidak, saudara, yang Tuhan ciptakan itu sempurna. Ya, emang ada Tuhan Yesus menciptakan nggak sempurna? Enggak, perkataannya itu sempurna, dahsyat, luar biasa. Kalau menjadi tidak sempurna, itu manusianya yang hidup di dalamnya, saudara. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang ini aku membangun jemaatku, yaitu gereja, saudara. Itu sempurna, saudara. Ya kan, perkataan Tuhan Yesus kan sempurna, saudara. Ya. Dan ternyata memang yang Tuhan ciptakan itu ada satu kuasa di mana alam maut tidak menguasainya. Jadi saudara, kalau kita sebagai gereja, ya, ada yang bilang gereja itu bengkel. Saya berapa kali bilang di sini, gereja itu bengkel. Namanya bengkel itu mesti dibongkar. Ya, kalau kata Tuhan Yesus, kalau kita mau dikuduskan, mari kita datang kepada terang, kepada Tuhan Yesus, sehingga hidup kita ini ada di dalam terangnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri, saudara, sebagai raja gereja, pemimpin kepala gereja. Jadi ya, gereja itu bukan dilepas begitu saja. Tuhan Yesus masuk ke dalamnya, Tuhan Yesus
memberkati orang-orang yang ada di dalam gereja. Jadi gereja tidak sama dengan komsel, dengan persekutuan yang lain. Gereja itu dibangun oleh Tuhan Yesus supaya orang-orang percaya bisa berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan Yesus. Alam maut tidak berkuasa. Nah, di dalam gereja, saudara, isinya domba-dombi. Ya, kalau laki domba, perempuan dombi. Ya, domba-domba, saudara, yang Tuhan kumpulkan, yang Tuhan cari dari dunia, supaya mereka masuk ke dalam penggembalaan di dalam gereja, supaya domba-domba itu diberi makanan rohani, sehingga domba-domba itu kenyang dengan firman, ya. Sehingga domba-domba itu selalu lapar dan haus akan firman. Itu tujuannya. Supaya domba-domba itu sehat di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memperlengkapi gerejanya, saudara. Dengan macam-macam karunia. Ada buah Roh Kudus Tuhan berikan kepada gerejanya. Dan disitulah gereja akan berbeda dengan dunia ini. Gereja nggak boleh sama dengan dunia. Gereja tidak boleh tunduk kepada dunia. Gereja punya jalannya sendiri. Beda dengan jalannya dunia. Jadi kalau dunia berbeda dengan gereja, ya memang berbeda, saudara. Karena dunia itu berjalan di dalam dosa, di dalam keinginan, di dalam kedagingan mereka. Tuhan Yesus memperlengkapi gerejanya. Ya, jadi kita bersyukur di dalam gerejanya kita ada otoritas, ada struktur, ada hal-hal yang kita mesti lakukan di dalam Tuhan Yesus. Gereja juga menjadi tempat perjumpaan saudara dan saya dengan Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara percaya, dia hadir bersama kita kan. Janjinya 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Jadi pastikan saudara percaya Tuhan Yesus ada di sini. Dan kalau dia hadir, dia tidak duduk tenang begitu, saudara. Dia melihat, memperhatikan setiap kita, memperhatikan hati kita, memperhatikan apa yang menjadi kesusahan kita, memperhatikan apa yang menjadi keinginan kita. Dia turut merasakan segala sesuatu yang kita rasakan. Bahkan saudara, dia sudah mengalami penderitaan buat kesusahan-kesusahan kita, supaya kita boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus dan memiliki jalan kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan juga mengangkat hamba-hambanya, mengangkat pendeta, mengangkat penatua, mengangkat pengerja. Untuk apa? Untuk pelayanan di dalam rumahnya. Itu sebabnya saudara, ada gembala, ada penginjil, ada pengajar, ada rasul, ada nabi untuk memperlengkapi gerejanya. Ya, kita minta saudara juga pasti akan punya karunia. Setiap saudara punya karunia masing-masing. Mari waspadai, saudara. Yuk kita baca ini, ada 2 bacaan. 1 Petrus 5 ayat 8-9 sampai dan Yakobus 4 ayat 7. Bisa kelihatan ya? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau dia lari, dia menang atau kalah? Kalah, ya. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita melalui kitab Petrus agar kita senantiasa berjaga-jaga. Saudara, kalau di satu pohon ada badai yang kencang, belum pernah terjadi tuh ada berita bahwa monyet-monyet pada jatuh. Enggak, makin ada badai kencang, dia makin pegangan kencang. Tapi hati-hati kalau angin sepoi-sepoi, ya, ngantuk dia, tiba-tiba gedebuk jatuh. Jadi orang yang di gereja nggak boleh ngantuk, amin. Jatuh nanti. Ya, mari kita berjaga-jaga, makan firman biar kenyang, saudara, supaya imanmu bertumbuh. Sebab kalau imannya nggak bertumbuh, maka kita ya ke gereja nggak mendapatkan berkat yang berlimpah. Karena itu tunduk kepada Allah.
Ya, tunduk pada firman-Nya. Jadi kalau firman-Nya biar nggak enak, tetap saudara dan saya mesti tunduk. Amin. Ya. Hai istri, tunduk atau tanduk? Tunduklah kepada suamimu. Pak, suami saya begini-begini. Ya udah firman-Nya suruh tunduk. Sebab dengan tunduk suamimu akan berubah. Tapi kalau ditanduk, suamimu akan lebih garang. Nah, jadi firman itu nggak bisa ditawar. Istri tunduk pada suami, maka nanti Roh Kudus akan membuat suami mengasihi istri. Ya. Jadi tunduk kepada Allah, tunduk kepada firman-Nya, maka iblis tidak bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Dia akan lari daripada kita dan mencari kesempatan yang lain. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita terus berjaga-jaga. Waspadalah terhadap angin pengajaran yang menyesatkan. Saudara tiap hari saudara ngalami angin pengajaran. Ada yang benar tapi banyak yang menyesatkan. Kalau tidak berhati-hati saudara, maka angin pengajaran itu bisa membuat kita jatuh. Ya, terutama kalau saudara sering lihat TikTok. Ya, TikTok atau Toktik ya? TikTok saudara. Ya, kalau lihat TikTok bisa berjam-jam geser tangannya gitu ya. Ini bagus, ini bagus, ini bagus. Ya, itu angin pengajaran juga membuat kita ini terlena, membuat kita ini tidak fokus lagi kepada Tuhan Yesus. Tidak lagi fokus pada penyembahan, tidak lagi fokus pada baca Alkitab. Nah, itu sebabnya yuk kita berjaga-jaga waspada akan angin pengajaran zaman ini. Waktu zaman saya masih kecil mah gak ada pengajaran ini ya. Ya, saudara nggak ada yang punya handphone, nggak ada yang bisa berkomunikasi, nggak ada yang bisa lihat YouTube, nggak ada yang bisa lihat apa. Ya. Nah, tetapi zaman sekarang ini pencobaannya banyak sekali. Kalau saudara tidak berhati-hati, maka banyak pengajaran-pengajaran yang sesat yang saudara bisa yakini benar ini benar nih, ini benar. Ya, enggak gitu saudara. Mari kita fokus kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Waspada sebab domba bisa berubah menjadi serigala. Ya, Tuhan Yesus bilang ada serigala berbulu domba. Itu bukan serigala datang dari luar, domba yang berubah jadi serigala. Saudara, ketika orang mendengar firman, kalau firman itu tidak dilakukan, maka dia menjadi orang yang menolak firman. Kalau orang menolak firman, dia menolak Tuhan Yesus. Dia tidak lagi menjadi domba, saudara. Dia berubah, tidak lagi menjadi domba, mungkin jadi kambing dulu. Ya, mulai timbul jenggotnya, ya kan? Mulai dengar-dengar, tanduknya mulai meruncing dan seterusnya. Lama-lama berubah lagi, saudara. Menjadi serigala, tapi bulunya tetap domba. Ya, kelihatannya baik, tetapi kalau diperhatikan tidak, saudara. Karena nanti saudara penilainya adalah persekutuan orang itu dengan Tuhan Yesus baik atau tidak baik. Sebab kalau orang banyak bersekutu dengan Tuhan Yesus pasti baik nggak? Pasti baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, tetapi kebiasaan yang baik pasti akan menjadikan kita baik. Jadi kalau saudara dan saya terus membangun persekutuan dengan Tuhan Yesus melalui baca Alkitab, melalui berdoa, melalui pujian, melalui penyembahan, maka kebaikan Tuhan Yesus terus mengalir di dalam kehidupan kita. Ya, ayat hafalan kita di doa puasa, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita bergaul dengan Tuhan Yesus, maka pikiran Kristus itu ada dalam pikiran kita. Kehendak Tuhan Yesus itu ada dalam kehendak kita. Sehingga saudara, hidup kita terus berubah menjadi domba-domba yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Kita tidak lagi menjadi serigala. Saudara, ketika orang ada di dalam satu gereja, kalau baru-baru ada di gereja, dia masih tunduk. Tapi lama-lama saudara, dia mulai tahu, dia mulai mengatakan bahwa saya juga tahu, saya lebih tahu. Lama-lama saya paling tahu. Akhirnya saudara, timbul kesombongan rohani. Hati-hati ya, saudara yang udah lama di gereja,
jangan sampai sombong rohani. Ya, sombong rohani itu menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain. Seperti orang Farisi yang berdoa di bait Allah, dia merasa lebih hebat dari semua orang yang lain. Ya, kata Tuhan Yesus, orang ini pulang tidak sebagai orang yang dibenarkan. Tapi sebaliknya, harusnya ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan Yesus, tambah hari kita tambah rendah hati. Amin. Sebab kita datang kepada Tuhan Yesus membawa beban berat kita dan Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan mengajar kita untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati dan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Jadi saudara kalau di gereja udah mulai nggak tenang, udah periksa, jangan-jangan saya sedang berubah menjauh daripada Tuhan Yesus. Harusnya saudara kalau saudara di gereja harusnya nyaman, amin. Harusnya damai sejahtera di dalam diri kita karena di dalam gereja kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Berjumpa dengan orang-orang yang seiman. Berjumpa dengan orang-orang yang saling mendoakan kita dan kita sembuh. Puji nama Tuhan Yesus. Yang ketiga saudara, waspadalah terhadap domba yang bisa berubah menjadi ayam. Domba jadi ayam. Mahalan mana ya? Mahalan mana domba ayam? Jangan salah, kalau ayam aduan itu kalau udah pernah menang berapa kali, harganya jauh lebih mahal daripada domba. Saudara, ayam berbicara tentang kesombongan. Aku nih paling hebat. Makanya saya nggak setuju tuh ada gereja di atasnya gambar ayam. Mengingatkan Petrus, Petrus, ini aku lebih rohani daripadamu. Aku mengingatkan engkau pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali ini. Jangan saudara, harus tetap rendah hati. Kata Tuhan Yesus, kalau kamu menjadi pemimpin harus jadi pelayan. Ya, supaya hanya Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kita nggak mau jadi sombong ya. Amin. Ya, lebih baik orang lain lebih daripada kita lah. Kita mau menjadi rendah hati aja, sebab itulah perintah Tuhan Yesus. Waspadalah, sebab domba bisa terhilang. Ya, mula-mula seminggu nggak ke gereja, mula-mula 2 minggu nggak gereja, sampai yang absen di gereja. Soalnya gereja ini ada yang absen loh, di absen. Pak, ini udah 7 kali nih Pak, hilang nih kayaknya Pak. Ya, saudara jangan membiasakan tidak ke gereja, ya, karena kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan atau Tuhan butuh kita? Kita butuh Tuhan. Ya memang di rumah ada Tuhan juga. Tetapi perintah Tuhan datang ke rumahku. Ini rumahnya Tuhan Yesus, bukan rumahnya Pak Gembala. Bukan, rumahnya Tuhan Yesus. Saya perlu Tuhan Yesus juga sebagai gembala. Makanya saya datang ke gereja tiap minggu. Seminggu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Gak apa-apa saudara. Makin banyak kita datang ke rumah Tuhan. Berarti kita ada di situ untuk memuliakan Tuhan Yesus. Lama-lama kalau dia mulai mengabaikan untuk datang ke gereja, lama-lama terbiasa nggak ke gereja. Ya, kalau saya 1 minggu aja nggak ke gereja, aduh rasanya nih, wah, nggak nyaman nih. Ya kalau ada halangan datang ke gereja, rasanya nggak nyaman ini. Ya, karena saya nggak biasa nggak ke gereja. Tapi kalau orang udah 5 kali, 6 kali, 7 kali nggak ke gereja, nyaman-nyaman aja. Artinya saudara, tubuhnya memang nyaman. Tapi rohnya ya semakin kurus, kering, krempeng. Nah itu sebabnya saudara jangan membiasakan tidak ke gereja. Bilang amin dong. Usahakan maksimal. Karena aku ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Aku mau datang dengan kerinduan supaya waktu aku pulang aku dipuaskan oleh Tuhan Yesus. Ya, itu yang harus terjadi supaya saudara betul-betul berjumpa dengan Tuhan Yesus di gereja. Ya, bukan berjumpa dengan gembala, nggak penting gembala, amin. Yang penting saudara dan saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya rindu ketika saya menyembah, Tuhan Yesus datang kepadaku walaupun aku nggak lihat. Dia memeluk aku, memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan, memberikan
firman-Nya bagi kita semua. Itu yang harusnya kita lakukan. Sebab nantinya saudara kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Jadi kalau saudara sudah jatuh cinta sama Tuhan Yesus, sudah menghormati Dia, sudah mengagungkan Dia, maka di sorga kita akan terus mengagungkan Dia. Di sorga kita dekat dengan Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Ada pendapat begini saudara. Saya berharap saudara punya firman yang bisa menolak yang tidak baik. Ada orang berkata gini, percuma kamu ke gereja kalau kelakuanmu masih seperti itu. Pertanyaannya percuma enggak? Percuma enggak? Enggak. Karena apa? Karena orang bertobat itu ada satu proses. Orang tetap ke gereja tapi pulang gereja berkelahi di sana. Saya pernah melihat ada jemaat di sini ngaku dosa, Pak, minta maaf, minta ampun Tuhan Yesus. Saya pulang gereja di sini sampai lampu merah, saya berantem Pak sama sopir angkot Pak. Habisnya dia begini. Harusnya nggak begitu saudara. Tapi dia tetap ke gereja nggak? Tetap ke gereja, minta ampun. Saudara, ketika kita terus menerus ke gereja, maka saya percaya ketika Roh Kudus menjamah dia berubah. Amin. Dari ulat masuk ke dalam kepompong, keluar menjadi kupu-kupu. Ada satu proses yang panjang. Orang bertobat tuh gak cukup sehari 2 hari. Perlu jatuh bangun. Tapi nanti makin lama makin bangun, jatuhnya jarang. Ada orang percuma baca Alkitab. Percuma enggak? Enggak. Kenapa? Ketika kita baca Alkitab, mungkin 1-2 kali telinga rohani kita tertutup. Tetapi ketika kita baca terus, Roh Kudus berbicara. Yang ini nih belum kamu lakukan, anakku, hambaku. Lama-lama saudara dijamah oleh Roh Kudus. Diberikan hati yang baru. Diberikan roh yang baru. Yaitu rohnya Tuhan sendiri. Sehingga ketika saudara baca Alkitab, saudara merasakan bahwa Yesus ada di depanku sedang mengajar aku. Dan itu yang akan terjadi. Jadi kalau di mimbar ini ada yang katakan percuma ke gereja. Tolak dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus aku tolak. Ya. Karena setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus pasti berubah. Ya. Bagaimana kita menyikapinya? Yaitu dengan kita tetap percaya bahwa perubahan pasti akan terjadi. Ada pendapat juga yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang pada tanggal 23 September 2025. Tanggal berapa? 14. Saya udah bilang, Ibu, itu salah. Salah atau benar sih? Kenapa bilang salah? Tuhan Yesus bilang enggak ada yang tahu, malaikat tidak tahu, anak tidak tahu. Iya Pak, tapi begini loh Pak, dengerin saya. Waktu Tuhan ingin menghukum Sodom dan Gomora, dia cerita enggak? Cerita sama Abraham. Iya kan? Jadi dasar itu Tuhan mau cerita sebelum dia datang, dia cerita sama hamba-hamba Tuhan. Lalu ditunjuklah Benihin. Benihin bilang loh Pak, bahwa Tuhan mau datang tanggal 23 September 2025. Dan memang menurutnya betul bilang begitu. Dia lupa bahwa itu produknya AI. Ya, Artificial Intelligence. Ya. Jadi hari-hari ini saudara jangan terkecoh dengan YouTube. Karena di YouTube saudara, saya berapa kali kalau saudara mau lihat pasti saudara pernah ngalami. Ada namanya dokter Terawan. Ya, dokter yang terkenal baik, terkenal hebat itu tiba-tiba ngomong bahwa sakit sendi itu bisa disembuhkan dengan dengan bawang putih atau apa-apa. Sekarang saya sudah meramu satu obat namanya ini. Kalau saudara pakai selama 2 minggu, sakit sendimu pasti akan sembuh. Fred. Kenapa? Itu
AI, saudara. Para bisnis sekarang pakai AI itu untuk pakai orang-orang yang berpengaruh itu untuk mempromosikan dagangan dia. Ngomongnya persis saudara, suaranya persis. Dan emang itu dikerjakan oleh AI hari-hari ini. Saudara nggak boleh gampang percaya. Kalau saudara ikutin tuh nanti-nantinya, itu harga obatnya itu, satu botol itu isi 30, harganya 2.500.000. Ujung-ujungnya itu. Kalau saudara terkecoh oleh perkataan terawan, ya, maka dibelilah obat itu. Halo, jangan terkecoh ya. Amin. Amin. Ya, kalau nggak percaya nanti kalau ada apa-apa tanya Pak Gembala, tanya Pak Penatua. Benar nggak ini? Sebab apa saudara, zaman sekarang ini orang banyak terkecoh oleh hal-hal yang jahat dari iblis. Dan itu penipuan yang luar biasa. Kemudian saudara ada pendapat bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tapi saya mau katakan Indonesia tetap baik-baik saja. Kenapa? Karena di tengah-tengah Indonesia ada Tuhan Yesus. Amin. Ada orang-orang yang berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Ya, doa orang benar besar kuasanya. Dan kita semua sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Jadi kalau kita berdoa bagi bangsa ini, maka Tuhan mendengar doa kita, mengabulkan doa kita. Minggu ini saudara saya berdoa keliling di DPR 2 putaran. Dan saya percaya apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Amin. Bukan karena kami, tapi karena nama Yesus yang kita bawa di dalam doa-doa kita. Saudara berdoa buat kami biar bisa terus berdoa keliling untuk bangsa ini. Ya. Jadi mari kita percaya pada Tuhan Yesus bahwa Indonesia baik-baik saja. Ini cuma satu sih, mantap dong. Indonesia baik-baik saja. Beda dengan Nepal ya. Prancis juga ya. Saudara, di sana yang berdoa mungkin terlalu sedikit. Sehingga terus berkembang kejahatan. Di Indonesia saudara, karena Tuhan Yesus sudah ciptakan Pancasila, ada persatuan Indonesia. Amin. Ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Terlebih ada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Tuhan Yesus. Ketuhanan yang Maha Esa itu siapa? Tuhan Yesus saudara. Walaupun banyak orang gak percaya sama Tuhan Yesus, Yesus tetap Tuhan. Amin. Ya, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Tuhan Yesus. Jadi bangsa Indonesia punya ketuhanan yang Maha Esa yaitu Tuhan Yesus. Punya kerakyatan yang punya hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan Yesus. Punya persatuan Indonesia. Punya keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Nah itu sebabnya mari tetap percaya Indonesia baik-baik saja. Amin. Kalau sekarang ada menteri yang baru, saya percaya Tuhan akan kasih hikmat pada menteri yang baru. Ya, menteri yang baru sudah bikin satu gebrakan saudara. Jadi uang yang ada di Bank Indonesia dikeluarkan 200 triliun untuk sistemnya di Indonesia. Sehingga diharapkan daya beli masyarakat akan terus bertumbuh. Sebab kalau uang disimpan aja kan gak bertumbuh. Orang dagang uangnya disimpan aja gak belanjain. Ya udah dagangnya gak maju-maju. Ya kita berdoa supaya uang yang digelontorkan 200 triliun itu boleh berkembang dengan pesat saudara. Sehingga daya beli masyarakat terus bertambah dan ada banyak lapangan pekerjaan di Indonesia ini. Jadi apapun yang dilakukan hari-hari ini kita berdoa biar awalnya hulunya dari Tuhan Yesus untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang penuh damai sejahtera. Haleluya. Ada pendapat ya akan terjadi gempa yang dahsyat 8,5
Gempa itu akan menimbulkan tsunami yang dahsyat dan luar biasa. Itu pekerjaan iblis loh, untuk nakut-nakutin loh. Ya. Untuk apa sih tahu kayak gitu? Tapi bagi kita saudara, informasi seperti itu harus kita respon dengan doa yang luar biasa. Amin. Karena bagi Tuhan Yesus, itu semua ada di dalam tangannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menentukan segala sesuatu. Gempa pun saudara bisa ditanggulangi oleh Tuhan Yesus. Suatu kali ada persekutuan doa di satu tempat. Dia melihat dari jauh ada puting beliung, ada tornado sedang bergerak menuju mereka. Lalu mereka berdoa lebih kencang dalam nama Tuhan Yesus. Angin tornado, angin puting beliung, angin taufan, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Bisa saudara, angin yang sudah datang ke situ balik pergi menjauh. Saudara. Allah kita dahsyat luar biasa saudara. Makanya saudara banyak-banyak berdoa untuk bangsa ini. Supaya tetap damai sejahtera, supaya tetap mengalami kasih Tuhan. Awas dan pelajari penyalahgunaan ya AI ini, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Memang itu kalau dipakai untuk pekerjaan memudahkan. Saudara butuh apa? Tanya aja sebentar, jawabnya. Tapi awas, kalau saudara pakai itu sebagai gaya hidupmu, bisa-bisa engkau tidak memerlukan Roh Kudus lagi. Orang percaya butuh Roh Kudus, amin. Yang akan menjawab segala persoalan kita. Itu sebabnya mari kita bertanya kepada Tuhan Yesus, bertanya kepada Roh Kudus. Dia pasti akan kasih jalan keluar buat kita semua. Bagi saudara yang punya banyak pergumulan, ayo lebih dalam lagi mengasihi Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi berharap sama Tuhan Yesus. Dia buka jalan saat tiada jalan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Saudara percaya enggak yang miskin diperkaya? Kalau saudara percaya, pasti akan terjadi. Nah bagi kita, Tuhan Yesus adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Biar yang terbaik kita bawa kepada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dan kita pertaruhkan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Sumber kehidupan bagi kita. Dialah roti hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, kata Tuhan dia akan hidup. Hidup bukan hidup yang akan datang saja. Hidup sekarang pun saudara kita akan hidup. Ketika kita makan dagingnya dan minum darahnya, yaitu perjamuan kudus. Itu sebabnya kalau saudara menerima perjamuan kudus, rindukan bahwa saudara dan saya sungguh-sungguh makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darahnya, sehingga kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman yang Tuhan berikan pada kami. Biar kami terus waspada dalam hidup ini, supaya kami tidak dikecohkan oleh ilah zaman ini, tetapi kami tetap fokus kepada Tuhan Yesus, tetap fokus kepada Tuhan Roh Kudus yang selalu membimbing kami. Biar kami juga setia beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Datang ke rumahmu di tempat ini ya Bapa, datang dengan kerinduan, datang dengan harapan, datang dengan kasih-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, berkati telinga yang sudah mendengar, hati yang sudah terbuka bagi firman-Mu, biar berakar, bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Haleluya. Amin.